Pemirsa Lingkar Jatim, kisah anak petani yang gugur menjadi seorang polisi wanita atau polwan menyita perhatian publik. Sulastri Irwan merupakan calon siswa polisi wanita atau polwan yang telah dinyatakan lulus, namun malah digugurkan oleh Polda Maluku Utara. Sulastri disebut telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Diktuk Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022, tepatnya di Polda Maluku Utara. Dikutip dari media terpercaya dari hasil seleksi itu, Sulastri Irwan telah dinyatakan lulus di peringkat ketiga saat pantuhir. Namun sayang, tiba-tiba Sulastri Irwan dinyatakan gugur oleh Polda Maluku Utara dengan alasan karena usianya disebut telah melebihi ambang batas. Seharusnya, Sulastri Irwan akan menjadi perwakilan dari Polres Kepulauan Sula dengan peringkat ketiga yang akan mengikuti pendidikan gelombang 1 pada tahun 2023. Kabar bahagia buat keluarga Sulastri kini berubah menjadi kesedihan bagi Sulastri Irwan bersama kedua orang tuanya. Sulastri Irwan dikenal sosok wanita yang tegar dan berbakti kepada orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya hanyalah petani serabutan di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kedua orang tua Sulastri yang mengetahui nasib anaknya tidak bisa berbuat banyak. Parahnya, yang membuat mereka lebih kecewa lantaran mereka tahu jika nama anaknya Sulastri Irwan ternyata digantikan oleh seorang sosok perempuan yang merupakan keponakan perwira polisi berpangkat AKBP. Perempuan tersebut berada di posisi peringkat keempat atas nama Rahima Melani Hanafi. Posisinya tepat di bawah nama Sulastri Irwan, dan kini digeser ke atas menggantikan Sulastri. Sebagai ibu, saya merasa dirugikan dan saya merasa bahwa semenjak saya menerima kabar dari tanggal 8 Agustus anak saya sudah kasih tahu bahwa dia sudah dipisahkan. Kemudian tanggal 10 Agustus itu mereka harus dijemput untuk pulang ke Polres Sula. Tapi Polres Ternate tidak mengizinkan anak saya pulang dengan alasan bahwa umur anak saya sudah lewat. Sementara saya orang tua juga saya menanti apakah ada tindakan dari Polres Maluku Utara ini ke Polres Sula seperti apa supaya Polres Sula menghubungi orang tua dari Sulastri Irwan. Tapi sampai tanggal 2 November baru anak saya kasih kabar lagi. Mama, saya sudah digantikan. Apakah saya orang tua harus diam? Saya tidak mau diam. Di sini saya bertujuan datang ke Ternate untuk bertemu langsung di Bapak Kapolda supaya saya mau mencurahkan segala isi hati saya bahwa saya tidak puas dengan apa yang dilakukan terhadap anak saya. Saya seorang ibu yang begitu mendidik anak saya. Saya jalankan anak saya untuk mengikuti tes ini. Saya punya ucapan hanya dengan 2 kalimat syahadat untuk antar saya ke anak saya untuk tes ini. Kenapa sampai nasib anak saya seperti ini? Anak saya sudah melewati tahap-tahap yang dimintakan. Kesehatan juga memenuhi syarat, semua memenuhi syarat. Kenapa di tanggal 2 itu anak saya dinyatakan diganti? Dan digantikan ini dengan orang-orang yang tertentu, sementara anak petani ini dijatuhkan. Apakah anak petani ini tidak pantas untuk menjadi seorang Polri? Anak petani tidak pantas untuk mengabdi di negeri ini. Tidak pantas menjadi seorang Polri di negara kesatuan kita ini. Yang itu saya inginkan keadilan dari Kapolda Maluku Utara sebelum saya lanjut ke Mabes Polri sana. Yang saya tidak puas juga itu suratnya tidak ada dari tembusan dari Mabes Polri, hanya seputaran Maluku Utara. Jadi saya mohon Kapolda dengan segera untuk selesaikan masalah anak saya ini. Saya minta anak saya harus ikut pendidikan. Kalau tidak, yang menggantikan anak saya juga tuh batal. Ya, maunya berarti kan dari awal juga tes toh mengikuti beberapa tahap yang ditentukan oleh Polri dari panitia. Tes selama tes tidak ada kendala, berjalan begitu saja lancar sampai pantoher. Pantoher dinyatakan lulus dan apel selama 1 bulan lebih di SDM sini di Daltas. Itu apel gabungan untuk seluruhnya. Tapi saat untuk pulang ke masing-masing Polres ditahan karena dengan alasan umur, dan berkas rati juga diperiksa karena sudah lewati umur. Jadi setelah itu Rati juga pikir mungkin hanya pemeriksaan sesaat terus nanti dikembalikan ke Polres. Jadi Rati hanya menunggu informasi, tapi tidak ada konfirmasi balik dari pihak SDM.
sampai tiba tanggal 1 November itu Rati dikirimkan surat yang berisi dengan katanya tuh mau digantikan sidang pergantian peserta, yang isi suratnya itu pergantian peserta Bintara, tapi tidak mencantumkan Bakomsus Kesehatan. Nanti sampai di ruangan persidangan baru Rati baca di spanduknya itu Bakomsus Tenaga Kesehatan gitu. Jadi disidangkan itu hanya 3 orang. Kemarin yang sebelum November itu Oktober sudah mau disidangkan, tapi dengan 20 peserta termasuk dengan PTU. Tapi pas di November tidak langsung dengan PTU, cuma dengan Bakomsus saja. Masuk dalam ruangan itu sidang tidak begitu lama, langsung dibaca keputusan, langsung Rati dipisahkan untuk masuk di ruang psikologi untuk konseling psikologi. Jadi Rati bilang Rati tak gila. Rati Rati cuma mau tanya toh kenapa Rati tidak diberi hak untuk bertanya di dalam persidangan, tiba-tiba langsung dipisahkan. Jadi Rati masa Tapi kalau dari sisi nilai semua ya, bagaimana? nilai Rati mampu. Maksudnya dari psiko Rati memenuhi syarat 67, dilanjutkan dengan jasmani juga Rati mampu, semuanya Rati mampu sampai dapat peringkat 3 dengan nilai akhir 67. Ya, 63. Kalau nilai jasmani 67, tapi di nilai akhir kalkulasinya itu 64,97 di posisi peringkat 3. Berarti ini Mewakili dari Polres Sula. Dengan Rati maksud kenapa dari Agustus yang ditahan itu tidak ada konfirmasi lebih, pokoknya tidak ada pemberitahuan sampai diundur sampai bulan November baru diberi keputusan. Kan Rati juga kecewa karena berpikir juga masalah ini cuma mama dan Rati yang tahu, karena tidak mungkin langsung beritahu ke papa, karena juga berpikir jangan sampai papa sakit, ataupun karena papa kan seorang pekerja yang cuma keluar daerah kayak pergi ke Taliabu untuk kerja kelapa begitu.